Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa untuk melihat salah satu kegiatan di Guru Penggerak Angkatan 9, yaitu aksi nyata. Aksi nyata kali ini bertepatan dengan berakhirnya modul 1.4, yaitu budaya positif sekolah. Aksi nyata ini kami sengaja mengundang guru-guru dari TK lain untuk memenuhi jumlah peserta yang memang diwajibkan minimal 10 orang dalam setiap kali aksi nyata. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran ibu-ibu semua. Mudah-mudahan acara kita hari ini diberkahi oleh Allah dan bermanfaat untuk dunia pendidikan. Amin ya rabbal alamin. Judul kita kali ini adalah aksi nyata modul 1.4. Ini spanduknya. Nah, sekarang mari kita refleksi dulu. Refleksi diri artinya kita memahami diri kita ini seperti apa. Kemudian kalau seandainya refleksi ini kita gunakan di sekolah, bagaimana pembelajaran di kelas kita berjalan selama ini. Yang pertama, apakah sekolah kita sudah menjadi sekolah yang ramah anak? Yang kedua, apakah murid kita antusias belajar di kelas? Dan ketiga, apakah pembelajaran dapat berjalan yang kondusif? Nah, apabila hal ini sudah terlaksana, nah berarti sekolah kita sudah melakukan suatu perubahan, ya. Karena apa? Apabila salah satu saja dari komponen ini tidak terlaksana dengan baik, maka berarti pendidikan di sekolah kita baru berjalan dengan baik dan benar. Jadi mana sekolah yang ramah anak adalah di ciri-cirinya ini. Sekolah ramah anak ini ciri-cirinya. Pertama, siswanya ceria. Yang kedua, lingkungan sekolah yang nyaman, suasana kelas yang menyenangkan. Kemudian hal-hal tersebut merupakan impian kita semua sebagai guru, ya. Tak mungkin dalam satu kelas itu suaranya ribut, di sini ribut, di sana ribut. Kemudian anak berantem, anak keluar masuk, anak tidak meletakkan barang kembali pada tempatnya, tentu itu tidak kita inginkan. Nah, sayangnya semakin banyak murid yang melanggar peraturan. Semakin dilarang, mereka akan semakin melakukan, ya. Apalagi anak usia dini yang penuh dengan rasa ingin tahu yang tinggi atau merit. Kemudian banyak pula yang selama ini telah diberi sanksi namun tetap melakukan pelanggaran. Pelanggaran itu akan dilakukan berulang. Hari ini mereka dilarang yang anak yang satu, besoknya anak yang lain yang melakukan, ya. Kemudian jika hal ini tidak segera diatasi, justru akan berpengaruh pada siswa lainnya. Semuanya akan melakukan hal yang sama. Apalagi bu gurunya tidak memiliki ketegasan dalam pembelajaran. Nah, mari kita lihat apakah tujuan pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara sebagaimana kita ketahui adalah Bapak Pendidikan di Indonesia. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Yang mana kodrat yang ada pada anak? Yang pertama, kodrat zaman dan kodrat kodrat sosial budayanya. Kodrat alam itu artinya bahwasanya kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu bahwasanya di mana anak tersebut berada, di sekolah mana mereka tinggal, apakah di kota atau di desa, di Minang ataupun di luar Minang. Bagaimana sebuah tuntunan sosial budaya di sebuah daerah itu mempengaruhi pendidikan anak. Kemudian kodrat zaman, bagaimana pendidikan itu dipengaruhi oleh waktu ke waktu, dipengaruhi dari waktu ke waktu. Misalnya ada yang bilang begini, zaman dahulu kita dididik dengan keras, toh buktinya kita sekarang tumbuh menjadi orang pribadi-pribadi yang baik. Nah, itu tidak bisa lagi kita gunakan ke anak-anak yang berada pada zaman menuju abad 21 ini. Kenapa? Karena sekarang tidak bisa lagi itu zamannya.
mendidik anak dengan keras, mendidik anak dengan hukuman, mendidik anak dengan kepatuhan itu tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi digunakan. Ya, nanti akan kita bicarakan sejauh mana hukuman dan yang kita lakukan pada zaman-zaman dahulu kita bawakan ke anak yang sekarang tidak lagi efektif kita gunakan. Kemudian pembelajaran zaman dahulu mungkin terhitung hanya menggunakan alat tulis biasa. Nah, sekarang anak-anak sudah menggunakan yang namanya gadget. Kemudian mereka sudah menggunakan di sekolah yang namanya Infocus, kemudian Smart TV atau yang berbasis internet. Nah, itu tidak bisa dipungkiri mulai dari anak usia dini sampai anak perkuliahan akan menggunakan yang namanya perangkat berbasis elektronik maupun internet. Nah, untuk menghasilkan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini, kita sebagai pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak. Itu tugas guru hanya di situ, menuntun, menyemai, itu tugas kita. Kita memberikan harapan yang terlalu tinggi juga tidak bisa. Jadi tugas kita hanya sekedar menuntun saja, kemudian meletakkan pada tanah yang baik nih. Seperti kita ibaratkan guru itu adalah sebagai seorang petani. Nah, bagaimana petani itu meletakkan bibitnya itu di tanah yang subur. Kemudian ketika ada hama atau rumput yang tumbuh, petani harus menjauhkan tanamannya dari hal-hal yang tidak baik. Begitu juga tugas kita sebagai guru. Kita hanya sebagai seperti tugas seorang petani tadi. Di situ tugas kita. Kemudian konsep budaya positif di sekolah. Nah, bagaimana tujuan pendidikan tadi? Kemudian suasana sekolah yang kita harapkan tadi itu berjalan dengan baik. Tentunya harus ada yang namanya budaya positif. Budaya positif ini itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Indonesia, nilai-nilai luhur yang ada di Indonesia. Coba Ibu sebutkan nilai-nilai luhur apa saja kira-kira yang ada di Indonesia. Gotong royong misalnya, apa lagi? Yang mungkin tidak ditemukan di negara lain. Apalagi contohnya? Gotong royong, kemudian saling menghormati. Ya, di Indonesia itu hanya di Indonesia mungkin ya, hanya di negara-negara timur yang ditemukan guru menghormati anak menghormati guru, lewat depan guru harus menunduk begitu. Kalau di luar negeri mungkin tidak ya. Jadi nilai-nilai luhur seperti itu. Kemudian apalagi musyawarah. Ya, musyawarah itu juga ada nilai-nilai luhur. Kemudian apa lagi? Gotong royong, saling menghormati, musyawarah. Itu adalah nilai-nilai kebaikan yang nantinya akan kita ambil sebagai budaya positif di sekolah kita. Kemudian apa yang akan terjadi ketika budaya positif sudah dilaksanakan? Terjadi perubahan paradigma belajar. Maksudnya belajar itu memang butuh dari anak yang butuh belajar, bukan guru yang butuh mengajar. Kemudian terciptanya disiplin yang positif. Disiplin positif di sini yang mana? Kira-kira Ibu? Disiplin yang positif yang mana kira-kira? Datang tepat waktu, meletakkan barang pada tempatnya, kemudian duduk manis, duduk diam, ya. Nah, kemudian yang ketiga, terpenuhinya kebutuhan dasar hidup manusia. Kemudian terciptanya motivasi perilaku. Motivasi perilakunya ada dua, yaitu internal dan eksternal. Bahwasanya ke motivasi internal itu lebih sangat mempengaruhi bagaimana seorang pribadi itu tampil di depan orang lain. Kemudian kita juga dapat menerapkan yang namanya restitusi positif atau kontrol guru. Kemudian terciptanya keyakinan kelas, dan apabila terjadi masalah kita akan menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Nanti akan kita pelajari semuanya. Baik Ibu. Nah, akibat terjadinya disiplin tadi, maka yang pertama adalah perubahan pada paradigma belajar. Bagaimana budaya positif di sekolah itu dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman sehingga siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, disiplin dan bertanggung jawab.
Berdisiplin di sini berkaitan dengan kontrol guru, ya. Tidak mungkin anak dilepaskan saja belajar sendiri, tidak mungkin, tak bisa. Kecuali bu guru adalah dosen di perguruan tinggi, ya. Nah, ini akan kita harapkan nantinya. Disiplin berkaitan erat dengan kontrol guru. Bagaimana disiplin itu dapat menciptakan suasana belajar mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian berikutnya, ini makna disiplin ya. Disiplin itu pada dasarnya adalah artinya bahwasanya membuat seseorang itu menggali potensinya menuju apa yang dia hargai. Itu yang disiplin sebenarnya. Tapi di budaya kita, di pendidikan kita di Indonesia, bahwasanya makna kata disiplin adalah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita mengharapkan murid kita patuh ke guru. Itu menurut budaya para guru di Indonesia, ya. Dengan ketidaknyamanan, kemudian anak tidak mengerti apa tujuan hidup manis di sekolah, tidak ngerti dia gitu. Bukan dia maunya lari sana, mau lari sini, ya. Dia tidak ngerti. Oh, bu gurunya harus duduk rapi. Dan sebentar gurunya duduk rapi. Sementara anak tidak mengerti manfaat duduk rapi itu buat siapa. Jadi kemudian disiplin itu adalah kemampuan memerintah diri sendiri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai serta penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Itu yang disiplin sebenarnya. Tapi kalau bu guru masih, contoh ya, bu guru masih datang ke sekolah dan untuk memenuhi sebuah peraturan, itu belum disiplin namanya. Disiplin ini muncul dari dalam diri sendiri, tanpa perintah, tanpa sesuatu yang harus kita penuhi. Jadi seperti guru saya bilang, ada bunda atau tidak ada bunda di sekolah, mereka tetap melakukan kegiatan. Jadi itu yang disiplin sebetulnya. Kemudian ya, nilai-nilai yang kita hargai itu adalah nilai kebajikan yang kita sebutkan tadi, contohnya gotong royong, ya, kebenaran tepat waktu, menghargai teman, menghormati, itu semuanya terkandung dalam nilai-nilai program belajar Pancasila. Nah, jadi apabila murid kita melakukan suatu kesalahan atau melakukan suatu masalah, penyebabnya ini bu, di antara ini penyebabnya. Kenapa? Berarti murid kita tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Yang mana kebutuhan dasar? Yang pertama survival. Survival ini apa artinya? Bertahan hidup. Ya, makanya terjadi mereka rebutan mainan karena mereka berusaha mempertahankan barang dia, gitu. Bagaimana anak kemudian rebutan mainan, rebutan buku, rebutan pensil, kemudian terjadi perkelahian, itu semuanya karena survivalnya yang tidak terpenuhi. Ya, kemudian apa lagi? Cinta kasih. Anak yang tidak dibesarkan dengan cinta kasih, dia akan tumbuh menjadi sosok yang pembangkang, sosok yang egois, sosok yang nakal, gitu. Karena dia tidak terpenuhi, kebutuhan dia itu tidak terpenuhi. Nah, apa yang dilakukan oleh guru di sekolah? Memenuhi kekurangan yang dia dapatkan dari rumahnya. Justru begini kata-kata anak yang indikator keberhasilan sekolah kita adalah bahwasanya anak-anak itu nanti akan berbicara, dia pulang dong, atau walaupun sakit tetap ke sekolah. Berarti dia sudah melakukan ini. Berarti dia sudah mendapatkan cinta kasih dari gurunya. Tidak mau sekolah SD, tidak mau, hanya mau di TK terus. Kenapa? Karena bu guru memenuhi yang lima dasar kebutuhan anak tersebut. Kemudian apalagi kesenangan, kita berikan mereka bermacam-macam alat kegiatan main yang menunjang tumbuh kembang mereka. Kemudian penguasaan, kemudian kebebasan. Ya, apabila kelima-limanya ini terpenuhi, maka yakin dan percayalah anak kita akan tumbuh menjadi orang yang apa? Tumbuh menjadi orang yang memenuhi disiplin tadi. Karena mereka untuk berbuat yang jahat itu tidak punya pikiran lagi gitu. Karena mereka, oh mainan sudah, ya, gurunya udah adil,
kemudian temannya semuanya baik, tidak ada lagi membuat perilaku mereka berubah menjadi yang tidak baik. Jadi kalau terjadi anak-anak di sekolah kita terjadi berantem, telusuri dulu, jangan fokus kepada masalahnya. Ya Bu Guru ya, saya juga berkata seperti ini, kadang kita timbul emosi ya, secara tidak sadar kita ikut baca, akhirnya kenapa terjadi Bu Guru ikut-ikutan emosi. Nah, di sini perlu sekali yang namanya kontrol diri oleh guru tersebut. Kemudian apa lagi? Nih, teori motivasi. Motivasi eksternal ini dari luar, ya, namanya dia eksternal. Apa saja yang mempengaruhi kita dari luar namanya eksternal. Bagaimana motivasi eksternal itu dilakukan? Untuk menghindari ketidaknyamanan, ya. Contohnya apa? Kenapa pakai baju seragam? Biar tidak kena berang, ya kan? Kenapa harus pakai sepatu putih, sepatu hitam semua? Untuk kebersamaan, misalkan awak. Jadi kalau ada kata-kata seperti itu kita motivasi kita masih motivasi eksternal. Jadi kita ingin dilihat orang, kita ingin dinilai oleh orang lain. Itu masih kita berarti jauh masih dari ini pribadi yang lebih baik. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, kalau kita tidak sengaja, kalau kita tidak datang ke sekolah, honor kita dikurangi, ya Bu ya. Nah, itu berarti masih motivasi eksternal. Apalagi, kalau datangnya misalnya udah 8:30, kalau datang terlambat berarti kepala sekolah tidak suka. Yayasan begini, wali murid, apa itu masih berada dalam ini konteks eksternal. Nah, bagaimana internal? Internal adalah untuk menghargai diri sendiri. Jadi fokusnya kepada diri kita sendiri, bukan ke orang lain. Nah, itu yang budaya yang disiplin dan motivasi internal. Jadi nih, saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya. Contohnya seperti ini. Di sekolah kami ada 4 orang, ya. Nah, apabila satu orang tidak sekolah, perasaan kami tidak enak. Kalau saya tidak sekolah, nanti di sekolah bagaimana? Siapa yang ngajar anak saya? Jadi perasaan-perasaan seperti itu berarti kita sudah muncul motivasi yang ada dari dalam diri kita sendiri. Nanti kalau kita tidak ada, apa yang akan terjadi di sekolah? Ya, jadi dengan beban tanggung jawab kita, nah itu yang mendasari motivasi internal. Nah ini akan bertahan lama ini. Nah orang yang ini yakinlah dia akan berguguran di jalan. Satu persatu dia akan gugur, keluarlah, berhentilah, ya. Ini dia, karena dia masih berada di sini. Tapi kalau dia sudah memiliki motivasi internal, yakinlah dia akan sukses, ya. Tanpa disadarinya dia datang melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Kemudian apa lagi? Disiplin diri. Nah, ujung-ujungnya kan dia akan mendapatkan penghargaan walaupun tanpa dia sadari. Walaupun tanpa dia minta dan tanpa dia pikirkan, malah tipu-tipu saja, ternyata terpilih. Gitu. Biasanya seperti itu. Kemudian, nah ini dia. Untuk mendapatkan lingkungan kelas yang kondusif tadi, di sini ada 5 peran kontrol atau posisi kontrol guru. Di sini ada 5. Kita pernah melakukan kelima-limanya tanpa kita sadari. Jadi aku yang pertama sebagai teman. Sebagai teman ini kita mengajak anak untuk memahami kita. Ini contoh kata-katanya. Ayolah belajar nak. Ibu sudah capek di lapangan, guruin nak aja belajar. Berarti posisi kita adalah sebagai teman. Tak ngaruh sama anak-anak. Ya, ngajar selalu guru atau pandai selalu guru ngajar, tapi dia tidak berubah. Ini dia. Nah, tidak kasihan anak-anak lihat mama dan papa yang sudah mencari uang. Itu berarti kita posisi kita masih sebagai teman. Nah, sebagai teman tidak ada impactnya, tidak ada artinya bagi perubahan sikap anak. Kemudian yang kedua, sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau ini biasanya kata-kata seperti ini. Nah, ayo peraturan kita apa ya? Nah, peraturan yang mana yang kalian langgar? Nah, ini dia pemantau. Kemudian apa lagi? Ingat konsekuensinya apa? Atau apa yang telah kamu lakukan? Kenapa seperti itu? Berarti itu kita sebagai pemantau. Kemudian ini lagi penghukum. Nah, ini yang paling sering kita lakukan.
Melakukan hukuman fisik dan verbal. Guru beranggapan sekolah butuh alat untuk mendisiplinkan anak. Kurun di kamar mandi. Ya, misalnya berantem, guru akan turun di kamar mandi atau diapakan? Cubit, pukul. Ya, itu guru-guru zaman dahulu. Ya, yang penghukum ini ingat bukan hanya fisik bu guru, verbal juga. Jahit awak mah, kamu nakal. Itu berbentuk verbal. Kekerasan berbentuk verbal. Apalagi contohnya? Kemudian tujuhnya akan seperti itu juga dia, pasti dia yang terakhir. Tak kesudahnya keraju diingat tuh. Nah, jadi bu gurunya memperkuat kelakuan negatif anak. Ya, memperkuat kelakuan negatif. Kemudian membuat rasa bersalah. Nah, bagaimana guru itu sering membuat rasa bersalah ini? Ini yang diucapkan guru-guru. Ibu kecewa sama kamu. Ibu sedih. Saya sering melakukan ini. Bunda sedih kalau anak-anak seperti ini. Ya. Kemudian apa lagi? Berapa kali lah ibu harus bilang ke kamu? Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan dilakukan ibumu jika tahu kalau kamu begini di sekolah? Jadi kita membuat anak itu merasa bersalah. Kemudian terakhir manajer. Manajer ini adalah mendukung murid untuk mempertanggungjawabkan perbuatan bersama murid menemukan solusi dalam masalah. Jadi anggaplah anak tersebut sebagai apa? Sebagai rekan. Rekan. Ya, sebagai rekan. Kemudian kita harus duduk bersama dalam menghadapi masalahnya. Kenapa dia seperti itu? Kenapa dia pukul teman tadi? Kira-kira kenapa? Jadi seperti itu. Jangan langsung menghukum. Kalau kita belum tahu apakah dia memang korban atau memang dia pelaku. Gitu. Apalagi bu guru tidak berada di tempat tersebut. Kita sudah mengambil keputusan, wih nakal, kamu nakal, bikin dia nangis. Padahal mungkin dia korban sebelumnya. Kalau ada aksi dari temannya ini, baru dia bereaksi. Akhirnya cuma dia yang kena marah. Akhirnya apa-apa yang terjadi? Besoknya dia akan melakukan lagi ke orang lain. Nah, dari 5 peran kontrol guru ini, hindari yang sebagai teman karena nggak ada efeknya, hindari yang penghukum, dan hindari yang pembuat rasa bersalah, tapi gunakanlah sebagai pemantau dan sebagai manajer. Nah, ya, ini mungkin yang selama ini masih melakukan, stop lagi. Kenapa lagi? Segitiga restitusi. Nah, apa pula ada segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itu yang akan kita sepakati bersama-sama dalam menyelesaikan masalah anak. Ya, kita tanyakan ke anak, nih, melalui restitusi guru dapat pertama membantu murid memiliki tujuan disiplin positif, memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan dilakukan, memberikan penawaran bukan paksaan. Fokus pada karakter, ya, fokus pada karakter. Kemudian mencari kebutuhan apa yang tidak terpenuhi. Dari 5 kebutuhan anak tadi, yang mana yang dia tidak terpenuhi. Kemudian menuntun anak untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Jadi kebanyakan kita ketika anak berkelahi dengan teman, bu guru langsung terpancing, ya, betul? Bu guru langsung mendekati, mangga, kenapa ini? Padahal belum tentu guru dibutuhkan saat itu, gitu. Jadi kita pantau dulu, apakah perkelahian itu berakibat pukul-pukulan? Nah, itu baru bu guru harus masuk. Kemudian kalau seandainya menjurus kepada hal yang tidak baik, dekati anak, kemudian dengarkan dengan seksama apa yang terjadi. Karena kalau kita langsung tanyakan apa yang terjadi, belum tentu mereka berkata dengan jujur. Betul. Nah, ada juga anak-anak yang bisa berbohong untuk melindungi dirinya, untuk melindungi bagaimana mereka melewati kata yang tidak nyaman tadi. Oh, kalau dia jujur berarti guru marah, ya kan gitu ya, guru. Berarti kalau
kalau dia jujur, Bu Guru akan marah. Nah, bagaimana bentuk segitiga restitusi ini? Mari kita lihat. Ini dia. Nggak jelas ya Bu Guru ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bahwasanya setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Itu yang dikatakan. Maaf sayang, mungkin Bu Guru juga pernah melakukan itu. Semua orang pernah berbuat salah. Ya, itu yang kita ungkapkan pertama dulu. Kita stabilkan emosi anak ini. Bilang maaf Ya, kita harus mengajak dia untuk setara dengan dia. Gitu. Kemudian, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Banyak orang di luar sana melakukan hal seperti ini. Kemudian apa lagi kita lakukan adalah memvalidasi tindakan yang salah. Nah ini, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Itu pertanyaannya. Kemudian pertanyaan kedua, adakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya? Jadi kita yang tanya ke anak, kira-kira apa yang anak-anak butuhkan? Anak-anak tuh sukanya temannya seperti apa? Maunya temannya melakukan apa? Ya. Kemudian apa lagi? Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Ayo ingat kembali keyakinan kelas yang mana. Kalau kita berantem berarti kita tidak yakin pada kalau ini untuk SD SMP mungkin karena mereka sudah bisa baca ya. Tapi nanti kita coba juga lah di TK bagaimana untuk membuat keyakinan kelas. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kamu mau temannya nanti takut bermain dengan kamu? Kalau dia nggak yakin, mau dia melakukan? Ya, itu tidak. Nah, itu yang akan kita sepakati nanti. Mana contoh-contoh yang keyakinan dasar ini? Seperti buang sampah pada tempatnya. Ini yang negatif ya. Buang sampah tidak pada tempatnya, tidak mau melakukan yang jelas, membuli teman dan lain-lain. Untuk menghilangkan budaya negatif tersebut, maka perlu kerja keras guru dalam membangun budaya di sekolah. Ini budaya negatif nih. Makan bekas sisa makanan pasti banyak tersebar di halaman sekolah. Kencing misalnya masih di blok sekolah. Apalagi mencoret-coret dinding sekolah. Itu semuanya adalah budaya negatif. Membunuh temannya yang banyak sampai di teman kanak-kanak pun sudah mulai dilakukan. Contohnya apa membuli di teman kanak-kanak itu? Kalau teman cie-cie atau ketika temannya jatuh mereka tertawa, betul? Nah itu bentuk bully yang dilakukan anak-anak kita. Tanpa kita sadari nampak di depan mata kita sendiri. Kemudian tidak mau melakukan kegiatan kelas juga termasuk ke dalam budaya negatif. Kemudian, nah upaya untuk membangun budaya positif di sekolah itu ada 3. Yang pertama, menyusun kesepakatan kelas di awal tahun ajaran. Bagaimana caranya? Ini menanyakan ke anak-anak, kira-kira kelas kita ini mau seperti apa? Oh ini Bu Guru, maunya yang tenang. Iya pintar sekali, mau apa lagi? Walaupun di TK agak susah ya, karena menggali ide anak, tapi tetap kita lakukan. Kita tetap laksanakan. Kemudian anak-anak akan menjawab tidak ribut, bersih, rapi, buang sampah di tempatnya, menjaga kebersihan, saling menghormati, tolong menolong dan lain-lain. Ini semuanya tadi ada di nilai-nilai luhur budaya Indonesia. Kemudian guru menuliskan kesepakatan tersebut. Boleh ditambahkan dengan stiker. Kalau anak belum pandai membaca, kita tambahkan stiker. Misalnya saling menghormati, kita ambil stiker gambar saling menghormati, kita tempel dulu itu. Nah dengan gambar-gambar tersebut anak-anak akan mudah untuk memahami keyakinan kelas kita. Kemudian dipasang di dinding yang terlihat oleh anak. Jangan di tempat yang tersembunyi atau tempat yang tinggi. Apalagi kemudian dapat dibaca bersama-sama anak setiap hari. Ingatkan anak untuk membacanya setiap hari. Oke, baik anak-anak, hari ini keyakinan kelas kita bacakan kembali. Jangan bosan untuk mengajarkan, untuk membacakan keyakinan kelas setiap kali kita melakukan kegiatan. Kedua, mempraktikkan segitiga restitusi tadi. Segitiga restitusi kita sepakati untuk apa tadi Bu Guru? Untuk menyelesaikan masalah. Ya, segitiga restitusi digunakan untuk menyelesaikan masalah yang timbul. Yang apa dari ketiga-tiganya Bu Guru? Nah ini menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan.
menggunakan istilah semen gobel. Tahu itu semen gobel, Bu Guru? 10 menit guru bersama. Nah, kalau di TKI Salamatullah kita gunakan namanya operasi semut. Kalau di TK kami kita menggunakan istilahnya operasi semut. Jadi setelah mereka makan, setelah mereka bermain, mereka harus membersihkan kembali dengan cara operasi semut. Bu Guru cukup mengatakan, anak-anak silakan operasi semut. Nah, itulah gunanya ini Bu Guru. Sapu-sapu kecil ini kita sediakan di sekolah. Mereka bergantian menyapu sisa-sisa makanan yang berada di bawah mereka. Ini kalau kita ambil istilahnya adalah operasi semut. Bagaimana semut itu bisa membersihkan dalam waktu sekejap? Bisa dilakukan secara bersama. Kemudian apalagi Jumat berkah misalnya. Jumat berkah bisa kita lakukan bisa dengan berbagi makanan kepada setiap hari Minggu, setiap hari Jumat kita bagikan makanan kepada tukang ojek yang lewat, tukang sampah yang lewat, atau pemulung, seperti itu contohnya. Kemudian apa lagi? Mendongeng yang membangun karakter. Yang Bu Guru, contohnya yang terakhir adalah mendongeng yang membangun karakter. Hindari dongeng-dongeng atau cerita yang malah meningkatkan karakter negatif anak. Contohnya apa? Dengan memilih judul dongeng yang positif. Hindari menggunakan judul dongeng yang negatif. Misalnya pura-pura yang nakal. Nah, itu adalah contoh judul yang negatif. Atau si burak yang rakus. Apalagi contohnya buaya yang tidak tahu membalas budi. Nah, itu juga contoh negatif, ya. Itu karakter-karakter negatif itu yang akan menjadikan, mohon maaf, sekarang ini misalnya terjadi banyak sekali para, mohon maaf ya, bisa ada di antara orang-orang dewasa lainnya yang melakukan korupsi. Mungkin karena dongeng seperti itu waktu kecil mereka. Setiap hari mereka disodori dengan dongeng anak kancil yang nakal, dongeng kancil yang pencuri. Nah, itu akan membangun karakter negatif sampai terbawa menjadi ketika mereka dewasa. Nah, juga sombong. Iya. Sombong, segala macam yang negatif. Itu yang didoktrinkan di kepala anak-anak waktu kecil. Nah, sekarang tugas kita bukan itu. Tapi ciptakanlah dongeng yang membangun karakter positif. Jadi dengan judulnya mereka ingat. Contohnya, kemarin cerita yang diceritakan oleh guru saya adalah contohnya tentang kata yang nakal. Itu diganti menjadi kata yang baik hati. Walaupun anak kan belum bisa membaca. Nah, dari situ kita ganti judulnya, walaupun tulisannya sebesar itu. Nah, sekali lagi Bu Guru pesan saya, hati-hati dalam membeli cerita dongeng. Baca dulu, kemudian lihatkan apakah memang cerita ini bisa dicerna oleh anak-anak kita atau malah menjadikan mereka menjadi semakin tidak bisa diatur. Gitu. Ya, jadi kesimpulannya bahwa saya dalam membangun budaya positif perlu disepakati keyakinan prinsip bersama-sama, jangan hanya kepentingan guru, ya, karena di sini kita sudah sepakat bahwasanya pembelajaran berpihak kepada anak. Kemudian melalui praktek segitiga restitusi diharapkan murid dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Mereka tidak malu kembali ke kelompoknya walaupun mereka sudah melakukan kesalahan. Ini juga kita harapkan. Jadi teman-temannya pun menghargai bagaimana usaha dia untuk berubah menjadi baik. Nah, kita sampaikan ke murid-murid bahwasanya anak kita ini akan kembali ke teman-temannya dengan berubah menjadi anak yang lebih baik. Kalau seandainya ini supaya dapat diterima murid jika melibatkan murid dalam membuat kesepakatan. Kemudian keteladanan dari guru menjadi penentu suksesnya budaya positif di sekolah. Yakinlah ibu-ibu bahwasanya Bu Guru itu adalah uswatun hasanah, contoh yang baik. Bagaimana Bu Guru? Bagaimana guru berbicara dilihat oleh anak, ya? Anak yang awalnya masuk dengan teriak, berbicara kasar, bicara kotor, yakinlah apabila Bu Guru bertampil dengan karakter yang baik, mengajarkan sesuatu dengan kebaikan, mereka akan mencontoh itu. Sampai dia bilang, bunda aja tidak seperti itu di sekolah. Bunda aja tidak pemarah di sekolah. Protes mereka ke mama. Sampai mereka bilang, mama jangan marah-marah.
ada hadisnya loh. Apa hadisnya kata mamanya? La taghdab wa la jannah. Jangan marah, surga bagimu. Jadi orang tua juga ikut belajar ketika pembelajaran itu dilakukan dengan baik, ya. Tapi banyak juga kejadian yang sekolah itu hanya transfer ilmu. Ini Bu Guru ya, Bu Guru datang, mengajar, selesai, menilai, sudah selesai. Anak pulang membawa ilmu segudang. Tapi apa karakter tidak terbentuk. Ya, karakter mereka tidak terbentuk. Apa bedanya kita mengajar dengan internet? Toh mereka bisa belajar tanpa guru dengan yang namanya HP kan, yang namanya laptop kan. Ya, tapi peran guru di mana? Yaitu menegakkan karakter baik. Itu yang sudah dimiliki oleh pembelajaran melalui DKD. Ya, homeschooling kan namanya. Ya, hati-hati yang homeschooling. Anak-anaknya yang diserahkan homeschooling itu biasanya memiliki sikap asosial pada lingkungan. Ego. Kemudian mereka tidak belajar bersama teman, menang sendiri. Karena mereka belajar hanya satu guru. Mereka hanya mempunyai figur satu orang guru. Nah, kalau di sekolah pembelajaran itu bersama-sama dengan teman yang bermacam-macam latar belakangnya, sosial budaya yang berbeda. Kemudian terakhir apa itu Bu Guru? Membangun budaya positif perlu kolaborasi seluruh warga sekolah. Yang namanya budaya positif, namanya budaya ini artinya memang sudah dilaksanakan, ya, bukan hanya tergantung di peraturan. Itu semua guru harus terlibat. Siapa saja warga sekolah? Guru, kepala sekolah, murid, orang tua murid, kalau ada penjaga sekolah. Ini ya, kalau seandainya di sekolah hanya ada 3, misalnya murid, guru, dan kepala sekolah, mungkin lebih mudah membentuk. Tapi kalau di sekolah sudah melibatkan orang lain, contohnya penjaga sekolah atau sopir sekolah, itu agak susah biasanya. Karena apa? Ketika anak-anak pulang dengan sopir sekolah, kita tidak tahu apa yang diucapkan oleh sopir itu waktu mengantar anak. Ya, betul. Apakah ketika mereka hampir tabrakan, apakah mereka istighfar atau mereka malah mengeluarkan kata-kata umpatan atau kata-kata yang tidak baik. Nah, itu didengar oleh anak. Nah, jadi kalau seandainya kita sepakat untuk membangun budaya positif, itu perlu kolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Tidak bisa. Budaya positif tidak bisa dilakukan oleh sekolah-sekolah saja. Dilakukan oleh guru tidak bisa. Harus melibatkan orang tua. Makanya budaya positif ini atau keyakinan sekolah ini kita undang wali murid ketika di awal tahun. Bahwasanya ini sekolah punya visi ini, tolong didukung, tolong kerjasamanya. Nah, baik ibu-ibu, mungkin untuk paparan sampai di sini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Agak 1 atau 2, boleh Bu? Dalam menerapkan hukuman kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak diperbolehkan tadi yang mana dulu? Betul. Fisik, verbal, ya, fisik dan verbal itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Fisik dan verbal ini akan menyebabkan luka masa lalu. Inner child. Bagaimana luka masa lalu itu dibawa anak sampai dia masa dewasa. Jadi, hindari hukuman fisik dan verbal. Seperti yang ditanyakan oleh Bu Novi, bagaimana dengan apabila anak melanggar peraturan, apabila kita suruh mereka untuk istighfar atau membaca surat pendek atau mengaji 1 halaman, mungkin ada beberapa sekolah yang mengajarkan. Nah, menurut saya itu masih dalam rangka membentuk karakter. Kenapa? Tapi sebelumnya Bu Novi harus tunjukkan dulu kesepakatan yang pertama, ketika ibu bicara di depan, anak ibu ngapain ya? Harus ngapain kalau ketika ibu bicara di depan? Harus mendengarkan. Nah, kalau berbicara yang pertama apa tadi? Ketika ibu bicara di depan, anak ibu harus
mendengarkan. Yang kedua, tidak Bisa boleh kita bicara Pintar sekali, bisa kita sepakati nanti. ketika anak ibu melakukan ketika anak ibu melanggar peraturan yang telah kita buat, anak ibu ngapain? Apa ya bagusnya? Ayo, ketika anak ibu melanggar peraturan yang telah kita buat, anak ibu istighfar sebanyak 10 kali. Mau? Bisa? Bisa. Oke, kita sepakat ya. Ketika anak ibu melanggar peraturan kelas yang telah kita buat, anak ibu istighfar 10 kali. Sepakat? Sepakat. Yang manis. Oke. Kalau di dalam kelas anak-anak guru kita harapkan untuk berkata baik dan berhati. Kemudian saling, kita harus saling hormat menghormati, tidak boleh teman. Kemudian ada saling mendengarkan. Kalau berbicara anak-anaknya mendengar. Pagi. Selamat pagi anak soleh. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah dan luar biasa, tetap semangat Allah. Supaya semangat, anak-anaknya pergi silakan. Kan nggak sambung, nggak cek. Ngapain begini? Oke, itu ada yang baru hari ini. Anak-anak punya apa ini namanya? Tangan berapa ya? Tangan kita diciptakan sama Allah. Dua. Kalau kaki? Kaki 2 juga. Kalau dijumlahkan semuanya berapa jadinya? Kaki sama tangan. Ya, 4. 4. Oke, tepuk tangan semuanya. Dari yang 4 yang mana? Jari 4. Coba angkat. Ini Bu Guru. Pintar. Sama. Si anak 4 juga. Si Farah 4 4. juga. Oke, jadi ada nyanyi yang baru hari ini. Kalau gini apa namanya teman? Putar-putar. Mau digulung-gulung atau diputar-putar. Ini keyakinan kelas apa, Bu? Kelas B1 Anggrek. Kelas B1 Anggrek dengan anggotanya. Bu Tuti Martia dengan Bu Suci Rohima dan saya sendiri Bu Nadia Salsabila. Terima kasih, Bu. Berikutnya keyakinan kelas siapa lagi? Kelas Cempaka. Ini kelas apa, Bu? Cempaka. Kelas Cempaka dengan anggota. Cemara, Bu, maaf Bu. Oh, Cemara dengan anggota. Ferori Yulisantika. Mitra Yanti dan Heni Kriyanti. Oke, terima kasih, Bu. Keyakinan kelas yang lain yang sudah selesai. Pakai itu nak. Nadia. Pakai ini nak. Buatan dalam saya. Oke, silakan, Bu. Keyakinan kelas apa ini, Bu? Kelas ceria. Kelas ceria dengan anggota. Anggota sebutkan Bu. Siapa saja anggotanya? Ibu Novianti, Ibu Cici Novianti. Sriwayuni sama Nadia Yanisa Putri. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu-ibu. Ini keyakinan kelas kita sudah jadi. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Ratna yang sudah mengundang saya untuk menghadiri acara pelaksanaan guru CGP, calon guru penggerak angkatan 9. Saya sangat berterima kasih sekali karena sudah bisa mengikuti acara ini sehingga bisa menambah wawasan saya juga untuk nantinya kalau bisa jadi guru penggerak juga. Dan kegiatan yang Bu Ratna angkat ini sangat bermanfaat sekali, terutama dengan materi yang Bu Ratna angkat itu berkaitan sekali dengan apa yang terjadi di sekolah kami juga itu. Jadi yang berkaitan dengan kegiatan proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru di sekolah. Karena hal-hal yang Bu Ratna angkat ini memang itu sehari-hari yang kita rasakan gitu. Jadi itu yang saya rasakan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Ilmu yang Bu Ratna berikan sangat bermanfaat. Mudah-mudahan bisa kami amalkan dan kami praktekkan juga di sekolah kami. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Bu Ratna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Sri Wahyuni, Kepala Sekolah TK Alwitri. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Bunda Ratna Sari Dewi SPD, CGP Angkatan 9. Terima kasih atas undangannya kepada kami beberapa sekolah yang hadir hari ini. Terima kasih. Aksi nyata modul 14 ini sangat bermanfaat sekali bagi saya utamanya dan juga guru-guru yang hadir pada hari ini. Pokoknya intinya aksi nyata modul 14 hari ini sangat bermanfaat sekali bagi kami. Semoga kami bisa melaksanakannya di sekolah kami masing-masing. Terima kasih sekali lagi kepada Bunda Ratna Sari Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, saya sangat bersyukur sekali atas undangan yang telah diberikan kepada saya untuk budaya positif ya, budaya positif di sekolah sangat bermanfaat sekali pada diri saya sendiri, karena saya sebagai seorang guru lebih bisa lagi menerapkannya di sekolah saya, karena kadang-kadang kita sebagai guru mungkin kilaf dan lupa. Dengan diundangnya saya ke sini dengan budaya positif di sekolah di sini, nanti akan lebih kita terapkan lagi di sekolah kita akan sepakat lagi dengan guru-guru kita, dan sehingga kita lebih memahami dari kebutuhan anak tersebut, dan kita bisa mengetahui karakteristik mereka dengan mengadakan budaya positif tadi, sehingga kita bisa merangkul semuanya dan anak-anak merasa senang dan kita sebagai guru pun merasa puas. Terima kasih sekali atas undangan yang diberikan oleh Bu Ratna kepada saya dengan kisah aksi nyatanya, yaitu budaya positif di sekolah. Itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sticky note. Nah, di dalam sticky note ini ada tulisan. Nah, tapi warnanya beda-beda teman. Ada yang biru, ada merah, ada apa lagi? Hitam, ada apa lagi? Biru, coklat, hebat. Ada apa lagi? Orange. Nah, hari ini Bu Vero mau kasih tahu anak-anak dulu tentang keyakinan kelas kita. Nah, kelas kita mau kita apakan? Ya. Nah, yang pertama, iya nanti anak-anaknya tempel di sini ya. Ini warna biru. Ini adalah tulisannya membuang sampah pada tempatnya. Anak-anak setuju? Buang sampah pada tempatnya? Setuju? Setuju. Buang sampah kalau tidak di tempatnya bagaimana kira-kira? Kotor, hebat. Apa lagi? Kalau buang sampah sembarangan tahu. Busuk, pintar. Nah, makanya anak-anak harus membuang sampah pada tempat sampah. Good. Oke, yang pertama silakan siapa yang mau ke depan ya, Bu Vero. Aku. Siapa yang paling bagus? Silakan Tafisha. Ya, nanti semua dapat giliran ya. Tafisha tempel. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Silakan tempel sini. Oke, pintar tas dulu. Hebat. Oke, baiklah. Yang pertama keyakinan kelas kita adalah membuang sampah pada tempatnya atau pada tempat sampah. Oke. Nah, yang kedua ini. Bicara lemah lembut. Boleh bicaranya keras-keras saya? Kalau teriak-teriak bagaimana nanti kita semua? Bagaimana nanti suaranya? Apa lagi? Ya, bagaimana lagi? Oh ya, sesak napasnya. Jadi anak-anak kalau bicara dengan ibu guru atau dengan temannya, berbicaranya lemah lembut. Apa namanya? Lemah lembut. Bicaranya pelan-pelan. Oke? Yang kedua siapa yang menempel ya? Aku. Ara. Warnanya apa? Kalau yang bicara lemah lembut tulisannya saya? Merah. Ya, mau tulis di mana?
nanti Di atas kita boleh. kasih Makasih Ara. Tos dulu. apanya namanya? Oke, good.